Di halaman SMP Negeri 1 Gambiran Kecamatan Gambiran Banyuwangi, meraih tonggak sejarah dengan meluncurkan program sekolah gratis yang bertemakan Bismillah mendaftar, Alhamdulillah lulus. Langkah ini diambil sebagai upaya konkret untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebetulnya acara yang biasa, sangat biasa, karena ini bukan inovasi, ini bukan kreativitas. Namanya sekolah gratis itu sebetulnya sudah ada mulai tahun 2005. Hanya saya ingin menyampaikan pemahaman yang sama antara wali murid dan pemerintah. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, yang namanya gratis itu ya bebas dari apapun, itu gratis. Ternyata mulai 2005 sekarang 2023 ini masih banyak kita temui, masih banyak kita dapati beberapa wali murid yang mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan. Itu yang kita rasakan. Benar apa tidak nanti jenengan yang merasakan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini sebetulnya didasari oleh beberapa kali kita melakukan kegiatan pembelajaran, dan saya di Gambiran ini mulai Juli 2022. Ketika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu disahkan oleh DPR dan pemerintah, maka di sana dijelaskan bahwa sekolah itu gratis. Dari undang-undang itu, Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi yang paling terkemuka di Indonesia ini telah DKI membuat satu program yang namanya SPBM, sumbangan pendidikan biaya minimal. Itu jenengan pernah ingat mungkin ketika menjadi wali murid atau menjadi guru tahun 2005. Karena Jawa Timur dianggap sukses oleh pemerintah pusat tentang SPBM ini, maka program SPBM Jawa Timur ini diadopsi oleh pemerintah pusat. Maka mulai Januari 2025 pemerintah mengeluarkan program dana bantuan operasional sekolah yang dikenal dengan dana BOS. 2005 itu udah dana BOS. Mulai ada dana BOS itulah sekolah harus gratis. Bapak Ibu yang saya hormati, mengaca dari itu kita akhirnya melihat turunan dari undang-undang itu, yaitu PP 48 2008 tentang pendanaan pendidikan. Yang namanya biaya pendidikan itu ada 3. Yang pertama namanya biaya investasi. Biaya investasi itu adalah biaya pengadaan lahan, biaya pembangunan gedung. Itu sepenuhnya tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah. Lek enek sekolah ngumpulne wali murid dijak musyawarah karo komite, kok dijak bangun gedung atau dijak tuku tanah, jawabannya jelas itu salah. Yang kedua adalah biaya operasi. Biaya operasional itu ada 2, ada biaya personalia, ada biaya non personalia. Biaya personalia adalah biaya gaji guru. Wali murid gak oleh jak urunan bayar guru. Oleh. Itu namanya biaya personalia. Biaya non personalia operasinya itu digunakan untuk membeli hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran dan habis pakai. Wali murid gak oleh jak urunan tuku kertas. Wali murid gak oleh jak urunan tuku spidol. Wali murid gak oleh jak urunan tuku bahan dan alat pembelajaran. Itu karena biaya operasi tanggung jawab negara dan pemerintah. Hari ini yang kita sampaikan adalah di belakang ini. Ini kan seperti ombak alun ini. Kemarin kita sudah telepon kepada sarana prasarana, kita sudah membuat proposal ke sana.
termasuk kepada Surgram lewat linknya. Insya Allah tahun ini kelas yang seperti ombak alun ini akan diperbarui. Umpama ora oleh njaluk ning wali murid, ora oleh. Sampai bosok ya ben ditandangi oleh pemerintah. Wali murid tenang aja. Pak, tanggung jawab wali murid itu apa? Biar kita sama pemahamannya. Tanggung jawab wali murid adalah membiayai pendidikan untuk yang personal. Namanya aja personal berarti kan pribadi, Pak. Putrane jenengan sekolah pengen sepatuan, tuku dhewe sepatu. Putrane jenengan pengen sekolah tasnya beda karo kancane, tuku tas. Nggak enek Pak, tas tukone sekolah nggak enek, negara nggak belikan tas. Seragam sekolah itu personal, jenengan tumbas dhewe teng toko, tumbas dhewe teng pasar. Sepakat? Ora oleh sekolah kok dodol klambi kecuali wali muridé sing njaluk diadakan koperasi. SMP Gambiran ora enek sing ngono kuwi. Catat itu. Mulai Juli 2024 biaya yang ada di SMP 1 Gambiran hanya 2. Yang pertama saat mendaftar biayanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, tepuk tangan. Biaya yang kedua, biaya 3 tahun lagi ketika nerima ijazah, biayanya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Catat itu, sampaikan ke semua pihak, sampaikan kepada masyarakat bahwa biaya di SMP 1 Gambiran mulai Juli 2024 bismillah mendaftar, alhamdulillah lulus. Saya ingin menyamakan persepsi antara pemerintah dan masyarakat sesuai dengan regulasi. Saya hanya ingin melaksanakan regulasi. Yang berikutnya ada Permendikbud nomor 18 tahun 2023 standar pembiayaan pendidikan, jelas di situ, jelas banget. Yang terakhir kita pakai regulasinya, dasarnya yaitu Permendikbud 63 tahun 2022 yang diperbarui dengan Permendikbud nomor 63 tahun 2023 tentang juknis pelaksanaan dana BOS. Jelas dana BOS 2024 itu aturannya adalah Permendikbud nomor 63 tahun 2023 sebagai pembaruan dari Permendikbud 63 nomornya sama 2022. Caption atau moto di SMP 1 Gambiran adalah Bismillah mendaftar, alhamdulillah lulus. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kalimat ini, acara ini, kegiatan ini, statement saya ini mewakili keluarga besar SMP 1 Gambiran, kepala sekolahnya, guru-gurunya, TU-nya, wali murid SMP 1 Gambiran sudah sepakat akan melaksanakan operasional pendidikan dengan menggunakan dana BOS, bantuan operasional sekolah. Sepakat Bapak Ibu? Keputusan Sepakat? untuk menjadikan tema tersebut untuk mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan optimisme dalam meniti perjalanan pendidikan. Peluncuran program ini tidak hanya menjadi momentum bersejarah bagi SMP Negeri 1 Gambiran, tetapi juga memberikan dampak positif secara luas kepada masyarakat. Sekolah gratis yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 Gambiran. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan lancar, ya, sukses. Bahwa sekolah gratis sudah dimulai dari 2025. Memang realita di lapangan masih banyak, ya, yang sekolah ini melakukan sumbangan, ya. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa sekolah gratis yang disampaikan oleh Pak Karman tadi ini seyogianya memang ya demikian.
Kalau sekolah itu betul-betul memang menerapkan sekolah gratis keseluruhannya, ya. Tentu kami menyambut gembira, ya, menyambut gembira. Mulai tahun ini Juli SMP ini sudah tidak melakukan sumbangan dalam bentuk apapun, ya, dengan moto tadi Bismillah, awal diterima dan alhamdulillah setelah lulus. Oleh karena itu ini tentu menjadi promosi yang luar biasa untuk Bapak Ibu wali murid untuk bisa mempertimbangkan dengan baik bisa masuk di sekolah SMP 1 Negeri Gambiran. Tepuk tangan untuk SMP Negeri 1 Gambiran. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga terima kasih banyak Bapak Ibu wali murid kelas 6 sudah hadir sesuai undangan Pak Kepala SMP 1 Pak Darman, ya. Dengan hadirnya panjenengan tentu ini bisa memberikan wawasan, bisa memberikan pemikiran dan pertimbangan untuk siswa atau putra putri panjenengan bisa masuk di SMP Negeri 1 Gambiran. Program sekolah gratis ini tidak hanya menekankan aspek biaya pendidikan, tetapi juga memberikan penekanan pada kualitas dan kesetaraan akses pendidikan. Pemerintah setempat, bersama dengan komite sekolah dan dukungan dari berbagai pihak, berperan aktif dalam mensukseskan program ini. Bantuan beasiswa, fasilitas belajar yang memadai, dan upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik menjadi fokus utama untuk pengerawit dong. Kelancaran program. Sudah ada yang mengapresiasi mulai tadi, ya. Alhamdulillah hari ini menjadi satu forum yang cukup bersejarah, saya kira Pak Darman, ya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini akan menjadi evaluasi besar bersama penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Dan substansi saya kira semuanya benar yang disampaikan oleh Pak Darman. Ya, ini memang bukan gaya-gayaan, memang bukan inovasi baru, tapi Pak Darman telah membuat inovasi yang lebih dari inovasi-inovasi yang lain, yaitu menandaskan, meyakinkan kepada masyarakat bahwa untuk SMP termasuk SD pendidikan di Indonesia benar-benar gratis. SMP Negeri 1 Gambiran benar-benar akan hanya menggunakan dua modal, Bismillah dan Alhamdulillah. Bismillah masuk, Alhamdulillah lulus. Ibu bapak semua yang saya hormati, jadi dana BOS, ya, dengan juknis yang terbaru Permendikbud 63 itu bahkan dimulai sejak masa pandemi dulu. Ini ada Pak Jainal juga kepala SD, ya, bahwa Mas Menteri itu sudah memberikan kebebasan kepada kepala sekolah untuk mengelola dana BOS-nya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang tahun sebelumnya, benar dong ya, dulu ada pembatasan, ada kurang lebih 14 dana BOS itu hanya boleh dipakai untuk ini 1, 2, 3 sampai 14. Hari ini limitasi pembatasan itu sudah dibongkar. Pokok untuk kepentingan kemajuan sekolah boleh dipakai untuk menggunakan dana BOS. Jadi ini menguatkan bahwa tidak ada alasan lagi bagi semua sekolah untuk tidak menyelenggarakan pendidikan gratis seperti yang sudah diawali SMP Negeri 1. Memang selama ini yang masih menjadi ruang abu-abu adalah satu istilah, yaitu sumbangan. Walaupun Pak Darman lebih condong menggunakan regulasi yang memang pendanaan pendidikan, ya, yang biasanya dipakai memang di kewenangan komite sekolah di pasal 10 ayat 1 dan 2 di Permendikbud 75/16 memang masih memungkinkan ada kalimat komite bisa menggalang dana masyarakat melalui sumbangan. Monggo Ibu Bapak semuanya, dan saya mengapresiasi kami Tanah Madya Pendidikan
mengapresiasi kegiatan ini, dan saya yakin setelah ini pasti banyak yang inden ya. Cukup 205. Hah? Oh 256 pakunya ya. 256. Dan Ibu Bapak, kami mengingatkan bahwa tantangan hidupnya anak-anak hari ini makin hari makin kompleks. Persaingan hidup makin hari makin tinggi. Tuntutan kemampuan seseorang untuk bisa sukses di masa depan itu makin besar, makin tinggi, makin dalam. Maka melalui kesempatan ini kami mengajak kepada Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama berkolaborasi antara orang tua, kami, sekolah, untuk bisa bareng-bareng memastikan putra-putri panjenengan mendapatkan pendidikan yang terbaik, mendapatkan pengembangan kepribadian dan juga budi pekertinya, kompetensinya memang kompetensi yang sesuai dengan bakat minat anak putra-putri panjenengan. Kami di pemerintah daerah insya Allah akan menjamin, karena ini termasuk wajib belajar. Wajib belajar di Jawa Timur niku 12 tahun ya Bapak Ibu ya, SD, SMP, SMA atau yang sederajat ya. Kami tentu akan menjamin, termasuk Bapak Ibu yang berasal dari keluarga tidak mampu, wis di sini tidak ada biaya sama sekali, terutama di biaya investasi, biaya operasional. Pak Darman tadi sudah juga menjelaskan biaya personal. Kok jika mampu nggak bisa berangkat ke sekolah, nggak bisa sarapan, nggak bisa beli tas, nggak bisa beli sepatu, kami Pemda menjamin bersama dengan teman-teman jajaran ASN melalui program-program afirmasi, mereka pastikan untuk bisa mendapatkan program Indonesia Pintar ya. PIP saya minta pasti diberikan kepada anak-anak Kecamatan Gambiran yang sudah masuk ya, yang sudah masuk, apakah itu di DTKS, di Reksosek maupun di P3KE, atau itu sudah diimpun di unit gawat darurat kemiskinan Kabupaten Banyuwangi. Jadi untuk bisa mendapatkan program Indonesia Pintar tidak harus punya kartu Indonesia Pintar, karena ada dua jalur. Jalur pertama yang memang punya kartu, jalur kedua melalui diskresi kepala sekolah, melalui kewenangan kepala sekolah. Kok ada siswanya apalagi masuk di UGDK ya, berarti keluarga miskin mungkin juga nggak masuk di UGDK, tapi benar-benar kondisinya itu minim, wajib diusulkan di Dapodik bahwa yang bersangkutan berhak mendapatkan program Indonesia Pintar. Sekolah tidak boleh motong serupiah pun dana PIP itu. Kalau ada sekolah dengan pura-pura menguruskan, mencairkan program di bank, biasanya Bu di BRI ya, di bank dicairkan, kemudian nanti tidak diberikan utuh, laporkan kepada Pak Korwil Sadik atau kepada kami di Dinas Pendidikan. Itu hak sepenuhnya. Kalau dapat 12 juta misalkan saja, itu untuk biaya personal putra-putri panjenengan utuh. Termasuk nggak boleh dipotong dalih untuk bayar sumbangan. Sumbangan kok dipotong dari PIP, itu namanya tetap pungutan dan itu haram hukumnya. Ya Bapak ya, nah itu yang dari PIP. Yang dari daerah kita ada bantuan Garda Ampuh ya, gerakan daerah pengentasan anak muda putus sekolah. Kita ada bantuan uang transport, biaya hidup ya, dan beberapa macam biaya pembiayaan yang itu juga semuanya bisa diunduh oleh pihak sekolah ya. Karena ini bottom up bansos. Nah, saya minta semua kepala sekolah yang ada di sini harus tahu peta siswaku yang benar-benar dari keluarga tidak mampu itu seperti siapa, seperti apa, siapa saja mereka, terus sudah dapat apa saja. Nah, jangan sampai ada keluarga miskin yang nggak dapat porsi satupun. Ya. Minimal satu bantuan, apakah itu PIP, apakah itu Garda Ampuh, uang saku, semuanya dipikirkan. Andai kata kepala sekolah itu jeli,
dibantu juga oleh komite, insya Allah program gratis tes ini insya Allah akan jalan, ya, dan dirintis oleh SMP Negeri 1 Gambiran. Maka melalui kesempatan ini, mari apa yang sudah dibuka oleh Pak Darman nanti akan kita diseminasikan ke semua sekolah SD SMP di Kabupaten Banyuwangi untuk bisa, kalau Pak Darman bisa, mestinya yang lain harus bisa, ya. Dan karena sudah dibuka dan ibu bapak nggak usah terlalu mikir sumbangan-sumbangan, nggak, insya Allah nggak ada, tinggal panjenengan memastikan untuk biaya personalnya, beli seragam, buku-buku, kalau nggak mampu lapor ke kepala sekolah. Nanti Pak Darman tadi udah cerita ya, di Dinas Pendidikan ada ribuan tas Bapak Ibu, ya kami setiap tahun belanja, ya miliaran rupiah, dan selalu kami distribusikan untuk SD SMP di Banyuwangi, terutama yang biaya personalnya ada hambatan, terutama pemenuhan alat tulisnya. Dan Ibu Bupati setiap keliling desa selalu kami bawakan itu untuk diberikan kepada anak-anak. Jadi kalau hanya sekedar seragam, tas, insya Allah berapapun yang diminta kami siap. Terima kasih Pak Sudarman, Pak Yang Kakung bersama dengan Dewan Guru, bersama dengan komite. Tentu ini tidak mudah, ya, disimpulkan, diputuskan untuk melakukan kembali relaunching, bila ya, relaunching atau menandaskan dengan berikan gratis. Karena pasti di niatan Pak Darman, sekalipun tidak ada apapun, tapi kualitas itu tidak dikesampingkan, kan gitu Bung ya. Dan ini adalah sebuah perjuangan, itu sebuah jaminan juga kepada panjenengan semuanya. Ya, sekali lagi terima kasih, selamat SMP Negeri 1 Gambiran, dan Bapak Ibu semuanya, kembali saya ulang, SMP Negeri 1 Gambiran layak menjadi pilihan bagi putra putri panjenengan untuk mensekolahkan setelah nanti lulus SD dan MI, terutama yang di Kecamatan Gambiran. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Sekolah dan itu benar bahwa ini bukan barang baru, ya. Tapi ini menandaskan bahwa sesuai dengan regulasi bahkan sejak tahun 2005 ya, di Indonesia sejatinya untuk pendidikan dasar dan menengah, pendidikan dasar maksud saya, maksudnya menengah pertama SD dan SMP, pada prinsipnya sekolah adalah gratis, itu yang pertama, ya, dan itu disadari. Dan kegiatan hari ini bertujuan untuk menegaskan kembali, bolehlah dibilang ini relaunching gitu ya. Dan Pak Darman menyampaikan ini kepada semua stakeholder, termasuk calon peserta didik, orang tuanya dipanggil itu untuk menjamin bahwa di SMP Negeri 1 Gambiran nanti saat PPDB berlangsung akan benar-benar menjalankan itu semuanya. Ya. Ini yang kami apresiasi dari Pak Darman dan membantu kami, saya kira pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, atas semua regulasi yang ada. Melalui kesempatan ini saya sampaikan bahwa ke depan kami akan menegaskan bahwa nggak boleh lagi, apakah itu sekolah, apa komite, rapat kok yang dibahas sumbangan. Ya, sumbangan adalah sumbangan yang tidak mengikat, yang pasti prinsipnya sukarela, jumlahnya nggak boleh ditentukan, dan juga ya. Pertanyaannya adalah apakah penyelenggaraan pendidikan bisa jalan? Bisa, karena kebijakan yang terbaru di Permendikbud 63 tentang pengelolaan POSP istilahnya sekarang ya, bantuan operasional satuan pendidikan, kalau dulu BOS ya, itu sudah sangat bebas, sekolah diberikan kelonggaran untuk mengelola sesuai dengan kebutuhannya, sehingga sekolah sesuai dengan kebutuhannya insya Allah bisa terpenuhi dari dana POSP. Tentu saran kami adalah dengan catatan harus skala prioritas. Nah, sekolah itu sebenarnya akan mengusung pendidikan model apa, itulah yang harus diprioritaskan. Yang kedua dari pusat adalah PIP.
program Indonesia Pintar. Tadi sudah saya sampaikan kepada masyarakat, kalau punya kartu, jangan sampai kartu Indonesia Pintarnya disimpan, ajukan lewat sekolah. Dan kepala sekolah juga sudah kita instruksikan, kalau ada anak dari keluarga tidak mampu, usulkan lewat jalur diskresi kepala sekolah. Dan nggak usah pakai kartu. Kalau nanti yang bersangkutan masuk di dalam SK penetapan penerima PIP, selain dana BOS, mereka juga dapat dari program Indonesia Pintar yang saya kira untuk bantuan dana personal cukup lah. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah, lalu dari APBD apa? Kita juga punya Bosja ya, walaupun Bosjanya itu tidak silakan Bosja. Misalkan kita punya program Garda Ampuh. Rutin ini sudah bertahun-tahun ya. Tahun ini bahkan akan kami percepat. Ya, insya Allah bulan Februari ini untuk penerimaan pertama kami kejar untuk bisa cepat selesai supaya yang pola lama biasanya kan kami akhir tahun, ini akan awal tahun akan kita distribusikan dengan maksud yang namanya orang butuh itu kan nggak hanya di akhir tahun, ya selama setahun nanti minimal itu setahun kami carikan 2 kali, ya 2 kali dengan sasaran yang sama itu dari dana lampu, dana uang transport, uang saku dan biaya itu. Ya. Bahkan kita juga punya program Banyuwangi Cerdas, ya, sehingga jaminan untuk anak-anak Banyuwangi, terutama dari yang memiliki keterbatasan ekonomi, mungkin juga disabilitas, ya. Yang penting komunikasi, ya. Insya Allah selalu akan diberikan jalan keluar. Endingnya adalah apresiasi buat SMP Negeri 1 Gambiran. Bahasa saya kalau SMP Negeri 1 Gambiran bisa, sekolah lain pasti harus bisa. Ya, sebetulnya sekolah gratis ini kan sudah ada mulai dulu. Sejak tahun 2005, sekolah ini untuk pendidikan dasar dan menengah ini sudah gratis. Sesuai dengan instruksi di Undang-Undang Sikdiknas, kemudian diberikan menjadi PP 48 2008, kemudian juga ada Permendikbud 44 2012, bahkan dengan standar pembiayaan di Permendikbud 18 2023 sudah jelas bahwa pendidikan ini gratis. Hanya kata gratis ini menjadi ambigu. Karena apa? Karena memang pemahaman pemerintah dan pemahaman masyarakat gratis itu tidak sama. Nah, ini yang harus kita tahu. Oleh karena itu, SMP 1 Gambiran mengadakan sosialisasi gratis biar sama pemahaman antara masyarakat dan pemerintah, ya gratis. Namanya gratis itu juga tidak ada ukuran, tidak ada pungutan, tidak ada apa-apa. Kalau ada pembiayaan tentang pendidikan itu personal, sesuai dengan yang kita tahu bersama bahwa biaya pendidikan ada 3, ada investasi, ada operasi, ada personal. Yang personal itu memang tanggung jawab wali murid dan itu biaya itu diperuntukkan untuk kebutuhan penunjang pendidikan anak, yaitu sepatu, kemudian tas, kemudian seragam sekolah, itu. Kemudian ini menjadi penting kita samakan dengan pemerintah dan masyarakat sehingga masyarakat kita undang bersama dengan Pak Kadis, kita undang kebijakan di tingkat kecamatan, Korbin Gambiran kita undang semua, kepala SD kita undang, wali kota kita undang, biar mereka sepakat bahwa mulai 2024 ini kita samakan pendapat sekolah gratis itu ya gratis tanpa sumbangan apapun, tanpa pungutan apapun, tanpa iuran apapun. Andaikan wali murid memang terpaksa mau nyumbang, ya monggo, itu biar komunikasi dengan paguyuban wali murid, paguyuban kelas, dan berbunyi untuk apa? Biar dilaksanakan sendiri. Katakanlah umpama enek wali murid kok melihat kelasnya anaknya kurang bagus, dia mau memberikan kipas angin, ya itu biar dikelola sendiri untuk kenyamanan anaknya. Andaikan nanti setelah selesai ternyata mau dibawa pulang, ya monggo, mau dibawakan ke sekolah, ya monggo. Itu namanya sumbangan yang dikelola. Sekolah tidak boleh memfasilitasi atau mengirim opini biar wali murid itu menyumbang. Oh ya, jadi biar masyarakat mudah mengingat, di SMP 1 Gambiran ini mendaftarnya dengan biaya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mendaftar dengan Bismillah, tunggu 3 tahun lagi, lulus, Alhamdulillah. Ini yang caption kita, motto kita dengan Bismillah mendaftar, Alhamdulillah lulus. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.